Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Nah, iya, betul. Dengan Pak Ismunawan. Ya, sebagai dosen pengampunya ya. Oke. Betul, Bapak. Kalau kita kemarin sudah bicara di pertemuan pertama, nah sekarang di pertemuan kedua ini tentang apa, Pak? Silahkan, Pak Is. Tentang kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi kita akan membahas tentang kerangka dasar penyusunan laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan. Karena apa? Karena memang Yap. saat laporan keuangan itu disusun, disajikan, Yap. harus ada dasarnya, ada kerangka yang untuk menyusun itu. Iya. Betul. Berarti kerangkanya dulu ya, sebelum menyusun harus dipahami dulu. Dipahami dulu. Oke, ya, oke. Silakan, Pak Is. Jadi Oke. Output utama dari sebuah aktivitas bisnis adalah sebuah informasi, di mana informasi itu adalah berupa data-data laporan keuangan nanti yang akan disajikan dan disusun di dalam laporan keuangan itu sendiri. Jadi sebuah informasi. Nah, di mana nantinya di dalam menyusun sebuah laporan keuangan itu harus ada dasarnya, ada dasar untuk menyajikan dan menyusun itu sendiri. Makanya ini nanti akan dipelajari ya dasar-dasarnya. Akan dipelajari dasar-dasarnya. Di sini terkait nanti proses informasi itu kita melihat dulu kan identitas dari stakeholder itu apa. Nah, kita petakan nantinya di mana dari sisi internal dan eksternal, kemudian kebutuhan akan informasi untuk stakeholder itu apa. Nah, akan dipetakan dulu nantinya. Jadi langkah pertama kita harus memetakan dulu ya, Pak ya. Stakeholder kita itu siapa, terus kira-kira kepentingannya apa. Iya, betul. Ya, jadi baik itu nanti eksternal dan eksternal itu harus kita lihat. Ya, atau kita lihat untuk apa? Untuk menyiapkan akan kebutuhan informasi data-data keuangan perusahaan. Berarti kita langkah pertama identifikasi dulu. Iya, betul. Iya, betul. Kemudian dari kebutuhan informasi yang ada itu akan kita lihat nanti ada catatan data baik itu bersifat elektronik nantinya dari apa aktivitas bisnis yang dilakukan sebuah entitas atau perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga dari situ nantinya ada rancangan sistem yang akan digunakan. Lah, wujudnya ini loh sebuah informasi data-data keuangan perusahaan. Jadi ini adalah proses dari penyediaan informasi tersebut ya. Kita harus mengidentifikasi dulu stakeholder yang memiliki kepentingan informasi itu siapa, eksternal kah, internal kah. Kemudian kita identifikasi juga kebutuhannya apa nih, ya kebutuhan informasi seperti apa. Terus nanti kita rancang sistem informasinya, kemudian data itu tersedia untuk stakeholder tersebut. Iya, betul. Nah, ini kemudian seperti alur bisnis tadi ya, maka akan pada saat terjadi persetujuan transaksi nantinya, lah maka akan disebarkan dokumen-dokumen, kemudian lah ini sudah bicara siklus akuntansi nantinya, sehingga nantinya pada saat transaksi itu sudah disetujui, kemudian dari perusahaan melakukan identitas berupa dokumen disiapkan, di jurnal dicatat, lalulah disiapkan terkait dengan data keuangan atau laporan keuangan itu sendiri. Lah ini alur untuk transaksi bisnisnya nantinya. Iya, kemudian ini proses mungkin akan kita lihat lebih detail nanti di pertemuan lain ya, Pak ya, bukan ini selanjutnya ya. Selanjutnya. Nah, di sini tujuan dari laporan keuangan tadi adalah memberikan sebuah informasi. Di mana di sana itu sudah mengetahui nantinya bagaimana posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, sehingga akan disiapkan untuk kebutuhan pemakai. Nah, laporan keuangan perusahaan itu apa saja? Lah, ada laporan keuangan, ada laporan tahunan, ada laporan berkelanjutan, dan laporan terintegrasi antar tahun, mungkin tahun yang terkait dengan atau tahun berjalan dari aktivitas bisnis itu sendiri. Jadi ini ada tujuan laporan keuangan tadi kita memberikan informasi ya. Iya, betul. Informasi yang bisa digunakan oleh stakeholder, di mana informasi tersebut bisa menggambarkan tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan dari sebuah perusahaan yang dicapai di periode itu. Dan laporan perusahaannya ada laporan keuangan, laporan tahunan, laporan berkelanjutan, sama laporan terintegrasi. Nah,
dari sini bagaimana nantinya agar laporan keuangan itu disajikan dengan relevan dan handal. Nah, sehingga apa? Harus mengacu pada sebuah kerangka konseptual atau standar yang mendasari terkait dengan apa laporan keuangan itu akan disajikan atau disusun. Betul. Nah, karena apa nantinya akan berdampak pada sebuah informasi yang berkualitas nantinya, Pak. Ya, berarti kerangka dasar ini tujuannya ya tadi. Kalau informasi itu gampang ya, kita memberi informasi, tapi bagaimana informasi tersebut jadi handal, kredibel dan akurat ya, akurat, berkualitas. Berkualitas lah ya. Berkualitas. Jangan sampai informasi yang tadi ya informasi asal-asalan aja misalkan. Makanya diperlukan konseptual kerangka ini ya. Oke. Nah, di sini tadi terkait dengan standar akuntansi. Nah, saat ini ada 2 standar akuntansi yang diacu oleh sebagai referensi untuk diadopsi, yaitu ada IFRS, ada GAAP. IFRS sama GAAP. GAAP. Apa itu, Pak? IFRS itu International Financial Reporting Standard. Nah, standar secara internasional. Standar secara internasional ya. Karena apa? Karena memang regulasi bagi sebuah perusahaan yang pengen go public itu harus mengacu pada sebuah standar ini. Standar ini. Standar internasional itu ya. Iya, standar inilah. Sehingga nantinya kalau kita melihat di Indonesia ya Pak, di Indonesia itu ada 5 pilar standar akuntansi. Nah, yang pertama itu terkait dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, di mana ini nantinya sudah mengacu pada sebuah adopsi dari IFRS, di mana untuk apa perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Iya, go public. Kemudian yang kedua ada standar akuntansi entitas atau SAK etap untuk perusahaan-perusahaan bersetara menengah ke atas. Lalu dari SAK etap itu muncul standar EMKM untuk usaha menengah ekonomi mikro yang kecil. Terus untuk mikronya kalau memang nanti ada mahasiswa yang pengen beraktivitas di perusahaan-perusahaan kecil menengah, lah pakai standar ini. Nah, kemudian ada standar akuntansi syariah. Di mana standar akuntansi syariah ini dipakai untuk siapa? Ya memang aktivitas bisnis yang berbasis syariah. Nah, kemudian betul. Yang kelima ada standar akuntansi pemerintah. Kalau memang nanti mahasiswa pengen apa? Berkecimpung di pemerintahan. Itu ada standar yang mengatur di sana. Jadi dalam menyusun informasi kita harus ada kerangka dasar konseptual yang diatur dalam standar ya. Kalau tadi ada di internasional ada IFRS, kemudian diadopsi menjadi standar di Indonesia yang dinamakan ini PSAK. Ada 5 ya? Iya, ada 5 pilar. Ada 5 pilar, ada PSAK, ada SAK etap, ada SAK EMKM, SAK syariah dan SAP. Nah, itu tergantung dari perusahaan kita bergerak di bidang apa ya. Misalkan syariah ya nanti pakainya standar untuk yang syariah. Kalau kita bergerak di bidang UMKM mungkin cocoknya di SAK EMKM atau UMKM nantinya. Lah mahasiswa pengen berkecimpung di mana nantinya? Nanti pakai standar yang mana ini? Ya, ini harus jelas dulu ya, Pak. Harus diacu nantinya. Betul. Dalam apa ya menyusun, menyajikan statement daripada keuangan itu sendiri. Harus mengacu pada standar-standar ini. Iya, betul. Lah di sini Pak terkait dengan akuntansi tadi ya, bahwa di mana dari akuntansi ini terkait dengan standar aturan itu kan di Indonesia ada wadahnya, ada organisasinya yang mengatur, kemudian yang membuat regulasi perubahan-perubahan adalah IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, ini jadi pada prinsipnya terkait dengan kerangka dasar konseptual ini ada 5 pilar tadi. Ada 5. Mau kemana, betul. Di bidang apa kita mau berakuntansi nantinya lah. Sehingga 5 pilar itu nanti yang akan diimplementasikan di masing-masing aktivitas bisnis sebuah perusahaan. Jadi pasti ada memilih dari 5 pilar itu ya mau kita acu yang mana gitu ya. Kemudian udah. Berarti intinya bahwa pada pertemuan kali ini kita mengenal tentang standar ya. Ada apa aja.
bahwa sebuah informasi dari sebuah akuntansi itu ya memang harus handal, harus terpercaya, harus kredibel, harus relevan, disajikan secara jujur, secara bagus. Lah itu harus mengacu pada standar-standar tentunya kan. Kalau di internasional tadi ada IFRS, kemudian diadopsi di Indonesia dibagi menjadi 5 pilar. Kalau untuk yang go public ya, yang pakai standar PSAK yang dipakai. Kalau untuk perusahaan yang menengah ke atas mungkin pakai SAK etap. Kalau untuk perusahaan mikro UMKM-nya pakai SAK EMKM. Kan gampang sebenarnya UMKM ya EMKM. Kalau untuk syariah ada sendiri ya Pak ya, SAK syariah. Kalau untuk pemerintahan dan sebagainya pakai SAPPP. Iya betul. Sebetulnya SAPPP ya. Iya. Standar akuntansi pemerintah. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan kita di pertemuan ketiga tentang konsep dasar dari kerangka konseptual ya. Iya betul. Oke, mungkin kita nanti silakan kalau mahasiswa ada pertanyaan silakan ajukan pada grup. Nanti ada grupnya ya Pak. Nanti akan kita jawab di podcast Q&A atau bisa juga di grup, nanti bisa disingkat jawaban langsung ya dari Pak Is. Kemudian nanti akan dirangkum lagi dalam podcast Q&A. Terima kasih Pak Is. Iya, sama-sama Pak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.